mulai dari minggu sekarang, minggu ini, hari minggu ini, istri bicara, diam, dengar. Oh ya? Itu, lihat ya. Lebih memuji, gunakan kata, oh ya? Dengar nggak? Gitu terus bilang, oh ya? Apalagi? Gitu. Coba, orang akan lebih banyak berbicara kepada Anda kalau Anda lebih mendengarkan. Anda kurang bicara, sehingga kurang membuat kesalahan. Lalu kalau bicara hanya yang baik saja, karena kita sudah menahan diri dan hanya mendengarkan. Berikutnya, banyaklah berterima kasih. Coba 1 minggu ini, kalau orang bicara langsung drop everything, jadi kalau sedang bawa apapun dijatuhkan, lalu bilang, oh ya. Coba, itu istri akan senang, suami senang, anak-anak senang. Mau disayangi istri, kalau makan 1 suap pertama langsung Kenapa? Banyak setelah itu. Dan kemudian banyaklah berterima kasih. 1 minggu ini kita bertemu lagi minggu depan. Beritahu saya kalau tidak ada perbaikan baik. Kalau Anda menjadi pribadi yang lebih mendengarkan, lebih memuji, oh ya, bukan main, dan terima kasih. Nah, repotnya kalau dua-duanya mau mendengarkan saja, karena dua-duanya nonton program yang sama. Jadi gimana? Ya udah, gitu. Terima kasih, itu. Super action for the week. Terima kasih Pak Mario. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari super audience yang sudah hadir di studio. Saya persilahkan kepada Ibu. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam super. Nama saya Nuni dari Jakarta. Ya, Ibu Nuni. Karena kedamaian itu begitu berharga, bagaimana caranya menghancurkan mental block yang ada di dalam diri kita untuk meraih kedamaian tersebut? Ya, terima kasih. Super sekali. Mental block. Mental block. Block itu bentuknya apa? Kotak. Bukan, tidak mungkin mental block itu begitu. Mental block kotak. Menghalangi perjalanan kita maju. Ya. Good. Apa mental blocknya? Tidak percayaan. Ada tahu orang yang begitu? Tidak percayaan. Ngomong doang. Teori. Natu. Good, itu bagus sekali. Jadi percayalah hanya kepada yang hebat. Dia harus pilih. Dari kelas ini sampai ini saya tidak mau dengar. Dari sini saya mau dengar. Baru dia jadi orang hebat. Apa mental block lagi? Sedih. Ya. Wah, kalau begini aku nggak happy. Wah, kalau begini aku nggak happy. Berarti apa? Cari yang hebat. Ngir apa? Anak jadi juara. Suami jadi juara. Atau istri jadi perhiasan terindah. Iya, kalau dia saleh, orangnya jujur, baik, cantik, mempercantik diri. Nah, jadi kalau begitu mental block itu selalu sebetulnya standar yang tinggi. Orang-orang yang punya mental block selalu sebetulnya mempunyai standar yang tinggi, sehingga dia menolak yang biasa-biasa. Kalimat penutup mengenai mental block. Justru bangunlah mental block yang meningkatkan standar Anda. Jangan terima yang tidak baik. Jangan terima yang masih bisa diperbaiki. Itu mental block. Itu yang menjadikan kita selalu mengupayakan yang baik. Jadi mental block bukan dihancurkan, tapi dinaiki. Gitu. Terima kasih Pak Mario. Mungkin sekarang bisa memberikan kesimpulan terhadap pembicaraan kita di malam hari ini tentang hati yang rindu damai. Yuk, sahabat saya yang super. Paradigmanya. Yuk kita ganti. Bahwa kedamaian bukan kerinduan hati yang lemah. Kedamaian itu kerinduan dari para pemimpin. Karena tugas kita dalam kehidupan ini adalah memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan itu tidak diperintahkan kepada orang lemah. Itu diperintahkan kepada kita yang kuat supaya kita bisa bilang, baik ya. Kalau ada orang mau merencanakan perjudian di kalangan perumahan di dekat rumah kita bilang, jangan. Itu. Orang kuat itu indah sekali kalau dia orang baik. Sehingga kita yang membesarkan anak-anak kita harus pasti memastikan anak-anak kita tumbuh menjadi orang baik. Karena mereka akan berkuasa di masa depan. Nah,
Caranya, kenalkan mereka kepada kedamaian yang kuat, yaitu kedamaian yang membuat kita mengerti dengan kecerdasan yang super. Orang yang damai tegas sekali karena jelas sekali baginya mana yang hak, mana yang batil. Itu orang damai. Orang damai mengerti ini tidak boleh. Baru mau bicara, kakinya kesangkut. Oh, aku tidak boleh. Kalau kita mengerti pemberitahuan tipis ringan dari langit bahwa itu tidak boleh, kita tidak perlu dijatuhi batu atau diancam hukuman untuk berlaku baik. Hati yang damai membebaskan kita dari ancaman-ancaman besar karena peringatan kecil kita mengerti. Jadi kalau begitu, temukanlah keuntungan dari hati yang damai. Bukan enak-enakan, bukan manja-manjaan. Tidak. Temukanlah kegunaan dari hati yang damai. Yang menjadikan kita lebih cerdas, lebih melihat jalan keluar yang naik, dan mudah-mudahan dengan itu kita menjadi pribadi yang juga mendamaikan orang lain. Kalau sulit bagi kita damai, ambillah tugas mendamaikan hati orang lain. Saya ulangi. Kalau sulit bagi kita damai, merasa damai, ambillah tugas untuk mendamaikan hati orang lain. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Terima kasih Pak Mario. Super sekali di kesempatan kali ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mario Teguh Golden Ways minggu ini. Semoga di bulan baik yang penuh kesucian ini kita bisa menjadi yang pribadi lebih baik, tentunya dengan hati yang penuh dengan kedamaian. Saya Hilbram Dunar, kita ketemu lagi minggu depan tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Telah membuat